Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwali, al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada, wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'an fa ba'du. Para pemirsa, sedulur-sedulur semuanya yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini MTKV Ru'yamu melalui MKV TV channelnya akan menyampaikan atau mengulas, melanjutkan pembahasan mengenai kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim Az-Jauziyah. Beliau bermadhab Hambali. Digunakannya kitab ini, sengaja digunakannya kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim Az-Jauziyah yang bermadhab Hambali untuk mengambil objektif dalam hal berpendapat, sehingga akhir-akhir ini banyak yang menyerang pendapat-pendapat yang dinukil dari Imam Syafi'i. Nah, salah satunya yang kita kupas tentang hal ini adalah dalam bab yang pertama dulu, al-mas'alatul ula waya hal ta'riful amwatu ziyaratal ahya'i wa salamahum amla. Apakah orang-orang yang sudah meninggal, para arwah itu mengetahui ziarahnya orang yang masih hidup, wassalamahum, dan ucapan salamnya? Dalam hal ini adalah ucapan salam ketika masuk ziarah atau masuk ke dalam kubur untuk berziarah, amla, atau tidak sama sekali. Sehingga pada pertemuan ini layak kita angkat sebuah tema hingga arwah pun berbahagia. Respon arwah atas para peziarah, respon arwah dengan kunjungnya para peziarah. Itu penting. Kemarin Ibnul Qayyim Az-Jauziyah sudah menampilkan gagasan secara apik melalui dalil nakli sekaligus akli. Nah, ini masih dalil nakli karena nas Al-Quran dan hadis. Kemarin dengan kata kunci, apakah orang yang sudah meninggal mengetahui datangnya orang yang berziarah kubur? Beliau berargumen salah satunya, idza sallamu ala ahlil kubur wa qad saru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummati. Bahwa Nabi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mensyariatkan kepada umatnya, idza sallimu ala ahlil kubur, apabila seseorang mengucapkan salam ketika ziarah ke kuburan, ayyusallimu alaihim salamun man yukhatibunahu, mengucapkan salamnya seolah-olah orang yang diajak bicara ada di depan dan bisa menjawab. Karena pakai redaksi fayaqulu assalamu alaikum daraqaumin mu'minin, keselamatan buat engkau wahai seluruh penduduk kubur yang mukmin. Dalam hadis yang lain, assalamualaikum ya ahlal kubur. Dalam hadis yang lain, assalamualaikum ya ahlad diyar. Argumentasi ini dijadikan oleh Ibnul Qayyim, murid andalan Ibnu Taimiyah ini, sehingga walaula dzalik lakana hadzal khitabu bimanjilati khitabil ma'dumi wal jamad. Andaikan orang yang di dalam kubur tidak bisa menjawab dan tidak merasakan kedatangan kita yang sedang berziarah, yaitu orang yang masih hidup yang berziarah, nggak bakal menggunakan khitab kum, tapi menggunakan dhamir ghaib. Nah, sekarang lanjutannya, yaitu kebetulan hadis ini nomor 5, pendapatnya disimpulkan dari beberapa hadis wassalafu. Tentang hal ini ulama-ulama salaf, ingat, ulama salaf itu adalah ulama yang
yang dekat eranya, zamannya dengan Rasulullah, namanya aja salaf kuno. Dekat dengan Rasulullah, tapi jauh dengan kita. Jadi ini dekade sekitar 300 Hijriah, abad 3 abad. Ya sahabat, tabi'in, ditambah tabi'in. Wassalafu, ulama salaf, mujma'una atau mujmi'una telah sepakat ala hadha, tentang hadis-hadis ini mengenai bahwa orang yang sudah meninggal mengetahui kedatangan orang yang sedang berziarah. Wa qad tawataratil asyaru anhum, dan hadis-hadis telah mutawatir. Al-asar itu hadis tapi kategori asar, ada hadis kategori khobar, ada hadis kategori asar. Kalau asar ini yang ngendikan para sahabat. Dan telah sepakat para ulama salaf bahwa hadis mengenai tentang orang yang diziarahi mengetahui orang yang sedang berziarah ini telah mutawatir. Bi annal mayyita, bahwa sesungguhnya mayit ya'rifu mengetahui ziyaratal hayy, ziarahnya orang yang masih hidup lahu kepadanya. Wa yastabsiru bi, bahkan merasa bahagia dengan kedatangan para peziarah terutama dari anak cucunya itu. Jadi istabsaro ini adalah kebahagiaan seseorang tapi faktor orang lain. Ini sepertinya bisa dicek dalam surat Ali Imran ayat 170. Wa yastabsiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Orang-orang yang di dalam kubur itu wa yastabsiruna, merasa bahagia. Kebahagiaan itu apa? Wa yastabsiru billadzina, sebab orang-orang lam yalhaqu bihim min khalfihim, yang belum pernah bertemu di belakang-belakang mereka. Berarti termasuk buyut tidak bisa bertemu kan dengan buyutnya. Makanya ketika buyutnya didatangi oleh ahli warisnya, meskipun tidak kenal di dunia, bisa memahami. Artinya apa? Pengaruh kebaikan anak cucu itu bisa sampai kepada mbak buyutnya. Makanya istabsaro itu kebahagiaan seseorang tapi sebab perbuatan orang lain. Tapi di ayat itu kayaknya begini, farihina bima atahum wa min fadli. Mereka di alam kubur juga merasa bahagia bima atahum wa min fadli, atas pengaruh dirinya sendiri ketika di dunia. Berarti kalau farihin, kebahagiaan seseorang di alam kubur sebab jeripayahnya di dunia dulu, ahli sholat, ahli puasa, ahli ibadah yang lain. Tapi istabsaro, kebahagiaan seseorang bisa disebabkan dari orang lain. Nah ini penting. Makanya di sini para ulama salaf mengatakan redaksi wa yastabsiru bi, mereka merasa bahagia dengan kedatangan anak cucunya itu. Oke. Qala Abu Bakrin Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ubaid ibnu Abid Dunya fi kitabil kubur. Jadi Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Abid Dunya dalam kitabnya Al-Kubur, Babu Ma'rifatul Mauta bi Ziyaratil Ahya. Pada bab orang-orang yang sudah meninggal dapat mengetahui ziarahnya orang yang masih hidup. Ini juga dijelaskan oleh Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad dalam kitabnya Al-Kubur. Oke, sekarang kita hadis yang nomor 6. Haddasana Muhammad bin Aun, haddasana Yahya ibn Yaman, an Abdullah ibn Sam'an, an Zaid ibn Aslam, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Ini berarti sanad akhir awalnya Aisyah, istri baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sanad akhir awalnya penghubung kepada Rasulullah ini orang yang paling dekat dengan istrinya. Diceritakan dari Muhammad bin Aun, haddatsana Yahya ibnu Yaman. Ibnu Yaman diceritakan oleh Abdullah ibnu Sam'an. Ibnu Sam'an dari Zaid ibnu Aslam.
Ibnu Aslam diceritakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Aisyah ngendikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan, ma min rajulin, tidak ada seseorang yazuru yang berziarah kubro akhi, kepada kuburan saudaranya. Jadi awas, di awal tadi sudah ada manafi, pasti setelahnya ada istisna. Jadi cara menerjemahkannya yang enak, nafinya juga dibuang, istisnanya juga harus dibuang. Itu kesimpulan dari menerjemahkan yang paling. Mamin rojulin, tidak ada seseorang baik laki-laki perempuan yazuru yang berziarah kubro akhi, ke kuburan saudaranya, wa yajlisu, lalu duduk indau, di sampingnya kuburan saudaranya tadi, illa, terkecuali istanasa, merasa terhibur, bahagia, senang bi, dengan kedatangannya yang ada di sampingnya itu. Berarti para arwah ini senang dengan kedatangan orang-orang yang berziarah. Di samping senang juga ada yang sedih. Untung kita nggak diberi pengetahuan tentang bagaimana sesambatannya orang yang di dalam kubur. Begitu juga bagaimana kebahagiaan orang yang di dalam kubur ketika didatangi para ahli kuburnya. Warodda alaihi, bukan hanya merasa bahagia dengan ucapan salamnya, tapi warodda alaihi, bisa menjawab atau mengembalikan salamnya si peziarah tadi, hatta yakuma, sampai si peziarah itu bergegas berdiri untuk pulang ke rumahnya. Nah, itu hadis yang nomor 6. Jadi dari sini dapat dimengerti bahwa Ibnul Qayyim Az-Jauziyah, murid andalan Ibnu Taimiyah, sering dipakai oleh orang-orang yang anti zikir, anti tahlil, anti ziarah kubur untuk menyerang orang-orang yang bermadzhab Syafi'i. Makanya digunakan kitab ini untuk mengeksepsi dalam bahasa ilmu hukum, atau mengcounter, supaya mereka-mereka yang selama ini anti ziarah kubur, anti kirim doa, dapat mengetahui bahwa kitab karya murid Ibnu Taimiyah yang sering dipakai oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab itu justru mengupas mengenai bolehnya ziarah kubur. Dan ternyata orang yang diziarahi, artinya para arwah dapat merespon dengan bahagia atas kedatangan para peziarah. Nah, kami kira cukup. Suatu saat kita akan kembali lagi melanjutkan kitab Ar-Ruh fil kalami ala arwahil amwat wal ahya bid-dalail minal kitab was sunnah wal asar wa aqwalul ulama, karya Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, murid andalan Ibnu Taimiyah yang bermadzhab Hambali. Akhirnya wa ilal liqa, Allahu yusallimukum ma'assalamah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tombol subscribe, like, lalu kemudian share ke teman-teman atau saudara-saudara atau jamaah-jamaah yang lain yang membutuhkan.